Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelainan pada tulang. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik, karena tulang itu merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh agar tetap tegak. Nah, di sini ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Di sini otot tulangnya masih bagus ya. Selanjutnya karena jatuh atau akibat kecelakaan di sini menyebabkan patah pada tulang, tidak menyambung tulangnya. Kemudian ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Di sini ada gambarnya ya, tulang yang osteoporosis. Kemudian selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Apa itu fisura? Yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, retak pada tulang kaki. Selanjutnya ada yang disebut lordosis. Apa itu lordosis? Yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang atau tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Nah, kita bisa lihat tulang punggung ini terlalu bengkok ke depan ya, sehingga kepala itu tertarik ke belakang. Kemudian skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini seperti membentuk huruf S ya. Ini tulang belakangnya melengkung ke arah samping kiri. Kemudian kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, kita bisa lihat juga dari gambar ini, tulang punggungnya terlalu bengkok ke belakang ya, atau disebut juga bungkuk. Selanjutnya ini ada gambar kelainan lordosis. Nah, lihat ini tulang punggungnya membungkuk ke depan ya, sehingga begini kalau orang yang mempunyai kelainan lordosis. Selanjutnya skoliosis, kita bisa lihat tadi kan membengkok ke samping kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kifosis, tulang punggungnya terlalu bengkok ke belakang atau disebut juga bungkuk, seperti ini gambarnya. Nah, semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus tetap kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan itu harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, di sini juga ada macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini ototnya menjadi besar ya.
Yang kedua atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini, ototnya mengecil ya, dan terlihat lemah juga. Kemudian stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentakkan secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, di sini kaku leher. Kemudian tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, di sini kita lihat tetanus biasanya dari benda-benda yang sudah berkarat. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana cara posisi duduk ya saat menulis yang benar. Nah, ini posisinya salah ya karena terlalu bungkuk. Yang benar yang ini lihat, posisi duduk itu tegak. Kemudian ada juga sikap duduk yang benar saat membaca. Nah, jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku, biasanya 30 cm jaraknya dari mata ke buku. Yang kedua, duduk tegak, tidak membungkuk. Supaya terhindar dari yang tadi penyakit kelainan pada tulang, skoliosis, kifosis, dan yang terakhir berikut cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Dan yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Terima kasih. Nah, itu yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.